Halo, selamat datang lagi. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang WordPress sebagai standar industri CMS. Pada video pertama itu saya udah jelasin dengan CMS ya. Jadi kalau yang buat ketiga ini WordPress sebagai standar industri CMS. Fokusnya itu memahami ekosistem WordPress secara profesional. Sejarah singkatnya berawal sebagai platform blog sederhana pada tahun 2003. Kini berevolusi menjadi mesin penggerak e-commerce, platform berita, dan situs korporat besar. Jadi WordPress itu bisa dibilang sekarang sangat dibutuhkan. Karena lebih gampang. Simple kan? Iyalah. Nah, ya kita langsung masuk ke kelebihannya aja ya. Kelebihan teknisnya itu yang pertama ada open source. Gratis digunakan. Gratis itu paling penting sebenarnya. Di mana-mana orang nyari gratis, nggak mungkin dong orang nyari yang berbayar. Ya nggak sih? Kalau ada yang gratis kenapa harus bayar? Ya. Terus gratis digunakan dan didukung oleh ribuan pengembang di seluruh dunia. Itu udah dunia bro, udah bukan negara internasional atau segala macam. Jadi kalau udah gratis digunain terus didukung sama ribuan pengembang, kenapa kita nggak pakai sih kayak gitu? Bener gak? Gutenberg Editor itu yang kedua, sistem blog yang memindahkan penyusutan layout halaman secara visual, drag and drop. Paling gampangnya kayak gitu. Jadi sistem udah ngeblok, terus gampang memudahkan penyusunan layout. Jadi halamannya itu dibilang nggak acak-acakan. Jadi langsung jadi visualnya, langsung jadi desainnya, dan itu wah sih bro. Terus yang ketiga itu ada namanya CEO friendly. CEO itu ada di atas yang gue jelasin video kedua kayak gitu. Struktur kode WordPress sangat disukai oleh bot pencari Google. Jadi kalau kita bikin struktur kode WordPress-nya di dalam WordPress itu terus dicari sama orang, pencarian bot Google-nya itu bakal bisa masuk ke WordPress-nya kita. Karena ya itu CEO friendly, itu sih poinnya. Terus yang kedua itu ada ekosistem plugin and tema. Yang pertama dari ekosistem plugin and tema, yang pertama itu ada repository. Itu adalah akses ke puluhan ribuan plugin. COIOS, Elementor, WP, Racket, kayak gitulah. Semacamnya. Terus yang kedua itu ada kostumisasi, yaitu kemampuan menggunakan child themes untuk memodifikasi desain tanpa merusak tema asli. Jadi kayak misalnya kita udah pengen ngedit nih yang dalam ya. Jadi kita kita udah ngedit segala macam ya, tema dari awalnya itu nggak bakal ganti. Tema aslinya itu nggak bakal ganti. Jadi kemampuan menggunakan child themes-nya itu ya sangat keren gitu. Jadi tanpa merusak yang asli. Jadi kayak misalnya kita udah bikin backupannya, kita bikin yang asli di sini, terus kita mengedit di sini temanya, otomatis yang tema di sini itu nggak hilang. Jadi nggak bakal bertabrakan lah kayak gitu contohnya. Terus yang terakhir itu ada namanya perbedaan dari WordPress.com and WordPress.org. .com itu layanan hosting penuh, namun terbatas dalam kostumisasi. Jadi kalau misalnya kita pakai .com, WordPress yang .com, layanan hostingnya penuh nih. Terus kita kalau buat kostumnya itu ada kayak terbatas, limit lah kalau gitu. Terus kalau yang .org itu perangkat lunak mandiri yang diinstal di server sendiri, kendali penuh atas database dari file. Jadi misalnya kalau kita pakai org, kita pakai perangkat lunak mandiri yang diinstal di server, otomatis kendali penuh atas database dan file itu ada di tangan kita sendiri. Jadi itulah perbedaan dari WordPress.com and
wordpress.org. Oke, sekian untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Bye bye.